Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19 demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ayat ini berbicara tentang bahwa Tuhan itu sendiri yang memberikan hati yang lembut dan hati yang taat. Itu artinya dengan anugerah Tuhan, Dia merubah sifat setiap manusia. Dan sesungguhnya ayat ini sebenarnya adalah sebagai bagian dari wujud nyata janji Tuhan kepada orang-orang Israel di saat mereka sedang mengalami keterpurukan melalui keterbuangan mereka di Mesir. Namun di saat yang sama Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan itu sendiri yang merubah hati mereka dari hati yang keras, hati yang berontak, hati yang tidak taat kepada satu hati yang tulus dan hati yang taat. Demikianlah halnya bahwa dalam perayaan Paskah kita, bahwa Tuhan itu sendiri yang datang dalam diri Yesus Kristus di dalam salib. Dia menerima perlakuan yang tidak wajar dari dunia ini. Tetapi dalam peristiwa salib itu, kita boleh menyaksikan bagaimana kepala pasukan yang disebut dengan letnan yang memimpin penyaliban Yesus. Lalu ketika dia menyaksikan Yesus itu taat di dalam penderitaan, bahkan apa yang keluar dari mulutnya justru memberkati walaupun dia sedang mengalami kesakitan. Akhirnya merubah hatinya yang sangat keras menjadi menyatakan, sungguh dia adalah anak Allah. Peristiwa Paskah juga mengingatkan kita bagaimana tadinya murid-murid mereka takut, mereka bersembunyi di dalam rumah mereka, sehingga karena ada keraguan di dalam hati mereka, guru mereka yang mereka sangat hormati, guru yang mereka harapkan selama ini membawa mereka keluar dari keterjajahan, keluar dari penderitaan, tetapi takluk, seolah-olah takluk di bawah kekuasaan Romawi dan tentara-tentara yang ada di Jepun. Namun karena peristiwa Paskah akhirnya merubah hati murid-murid yang tadinya takut, yang tadinya ragu-ragu, tapi ketika mendengar bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, akhirnya dirubah hatinya menjadi hati yang semangat, hati yang taat, sehingga mereka akhirnya pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudari, ini jugalah yang akan menjadi perenungan kita, sekaligus menjadi ingatan bagi kita semuanya bahwa melalui peristiwa Paskah harusnya merubah hati kita yang mungkin selama ini begitu keras, merubah hati kita yang selama ini tidak taat kepada satu ketaatan, kepada satu hati yang diinginkan oleh Tuhan, karena Yesus sendiri telah memenangkan hati kita sebagaimana Dia memenangkan pertarungan melalui peristiwa salib dan melalui kebangkitannya dari kematian. Mungkin hari ini hati kita masih keras. Kita mungkin masih menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan ketidaksenangan kepada orang lain. Tapi biarlah melalui momen Paskah ini, kita boleh kembali diingatkan sebagaimana Yesus di dalam salibnya, Dia malah melakukan pengampunan kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada Dia. Dan itulah keteladanan yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang merayakan sukacita Paskah. Karena itu, biarlah oleh karena Roh Kudus daripada Tuhan itu sendiri yang bernaung di dalam hati kita, sehingga hati kita yang tadinya penuh dengan amarah, hati kita yang tadinya penuh dengan kebencian, sekarang dirubah menjadi hati yang tulus, hati yang ramah, dan hati yang taat. Sebagaimana Kristus taat di dalam peristiwa salib itu, sehingga oleh karena ketaatannya kepada kehendak Bapa, akhirnya membawa sukacita bagi kita dan bagi seluruh dunia ini. Biarlah kiranya kita juga senantiasa taat di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga oleh karena kebenaran firman itulah yang menghantarkan kita untuk melakukan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Selamat
beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.